Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak sehingga kita bisa berkesempatan untuk sama-sama belajar, ya, judulnya sama-sama belajar bagaimana menjadi imam sholat berjamaah. Sebetulnya mungkin ada yang lebih layak untuk duduk di depan sini karena banyak para ustadz, para alim, tetapi kebetulan saya yang diminta untuk menyampaikan, jadi saya akan menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan pada saat mengikuti pelatihan imam dan khotib di sebuah lembaga di Gadang beberapa tahun yang lalu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena semakin ikhlas kita memiliki niat maka hasil yang diberikan oleh Allah adalah kebaikan dan kebaikan. Semakin ikhlas kita menuntut ilmu, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi imam yang ideal. Kita sudah terbiasa menjadi imam setiap hari, baik di masjid maupun mungkin pada saat tertentu di rumah, karena sekarang ini di Jakarta yang saya dengar diberlakukan lagi PSBB yang saya dengar, sehingga banyak yang kembali ke rumah kembali ini sekarang ini, mulai hari ini diberlakukan seperti itu. Maka hampir sebagian besar di antara kita nanti akan menjadi imam. Mudah-mudahan Malang tidak diberlakukan seperti itu. Ya, semoga kita baik-baik saja di Malang, normal seperti ini. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa imam ini memiliki posisi yang mulia. Akan tetapi ada tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh imam. Karena itulah Allah memberikan ampunan yang besar bagi seseorang yang menjadi imam dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadi imam sahabat-sahabatnya dalam 5 sholat fardu dengan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi menjadi imam dalam sholat diampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini adalah sebuah penghargaan yang istimewa dari Allah untuk orang-orang pilihan. Sebab itu siapa saja yang sudah bisa menjadi kriteria menjadi imam sholat, maka mohon diterima tugas tersebut dengan baik, apalagi ada pahala yang indah setelah bertugasnya. Mengambil tugas yang dipercayakan untuk menjadi imam adalah hal yang baik, jika tidak dicampuri dengan rasa bangga dan sombong.
Jika ia bisa memimpin sholat dengan baik, maka baginya dan para makmum pahala yang sempurna. Saya ulangi lagi, jika ia bisa memimpin sholat dengan baik, maka baginya dan para makmum pahala yang sempurna. Akan tetapi jika imam ada kesalahan, maka kesalahan tersebut ditanggung oleh imam sendiri. Bagaimana makmumnya? Makmumnya tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi inilah penghargaan kepada imam, tetapi juga tanggung jawab yang berat. Karena itu apapun kita perlu ilmu agar kita bisa menjadi imam yang baik dan bisa disenangi oleh jamaah. Jangan sampai yang menjadi imam adalah orang yang tidak disukai oleh jamaah karena sebab-sebab yang ditimbulkan oleh kebiasaannya, baik kebiasaan itu di dalam sholat maupun kebiasaan di luar sholat. Nah, siapakah yang layak jadi imam? Yang layak jadi imam adalah sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang paling berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Saya ulang lagi, yang paling berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Jika mereka setara dengan bacaan Al-Quran jika mereka setara dalam bacaan Al-Quran, yang menjadi imam adalah yang paling mengerti tentang sunnah Nabi. Kemudian apabila mereka setingkat tentang pengetahuan mengenai sunnah Nabi, maka yang paling pertama melakukan hijrah. Jika mereka sama dalam amal hijrah, maka yang lebih dulu masuk Islam. Ini adalah kriteria yang diberikan secara umum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat makmum menemukan imam, kemudian imamnya itu dirasa kok banyak melakukan kesalahan, maka makmum boleh berniat untuk mufarroqoh. Mufarroqoh adalah keluar dari jamaah dan tidak bermakmum pada imam tersebut. Misalnya terasa tidak nyaman karena beberapa kesalahan yang nanti akan kami sampaikan. Begitulah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Kalaupun nanti makmum berniat untuk mengoreksi bacaan imam, hendaknya ia menyampaikan dengan cara yang santun tanpa menyakiti perasaan imam. Sebagai muslim hendaknya kita selalu berusaha, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, terutama bacaan Al-Fatihah, baik yang belum fasih maupun yang sudah, agar terhindar dari cacatnya sholat. Kemudian yang penting juga untuk kita ingat adalah pada saat kita menjadi imam, kita diperintahkan untuk meringankan bacaan sholat kita. Meringankan bacaan sholat kita pada saat kita berjamaah. Lain halnya jika sholat sendirian. Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum binnasi falyakhfif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami sholat, maka ringankanlah sholatnya. Falyakhfif atau bahasanya tahfif sholat. Khofifah itu artinya ringan. Kalau thakulat berat, khofat itu ringan. Jadi kita diperintahkan apabila menjadi imam itu meringankan sholat kita. Kenapa? Karena sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dalam kalangan kamu mengimami sholat, maka ringankanlah sholat tersebut. Karena dalam jamaah tersebut ada golongan kanak-kanak, orang tua, orang yang lemah dan sakit.
Sekiranya sholat sendirian, maka silahkan panjangkan bacaan menurut yang dikehendaki. Jadi ini adalah dalil-dalil umum tentang imam sholat berjamaah yang nanti kita akan diskusikan. Karena tadi saya sampaikan dari awal kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi imam yang ideal. Nah, dalam penelitian yang saya lakukan, karena saya termasuk orang yang punya latar belakang perjalanan sebagaimana Ustadz Muslih, saya 10 tahun di Garuda sehingga sering pergi ke mana-mana, kemudian 15 tahun jadi usaha tour and travel, juga sering pergi kemana-mana, kemudian sekarang jadi guru ngaji juga sering kemana-mana. Itu saya sering memperhatikan bagaimana orang-orang sholat maupun bagaimana imam sholat. Jadi yang saya perhatikan adalah bagaimana orang-orang itu sholat dan bagaimana imam mengimami sholat. Maka saya akan menyampaikan dulu bagaimana menjadi sholat sendirian, munfarid, ya, sholat sendirian. Jadi kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh seorang yang sholat munfarid, sholat sendirian, belum jadi imam ya, sholat sendirian dulu. Kenapa? Karena saya perhatikan ini betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya kita saling nasihat-menasihati. Ada seorang kepala sekolah SD unggulan, ini di Malang saya memperhatikannya. Jadi kalau saya ada orang sholat, saya sering perhatikan apakah ilmu yang saya dapat itu kemudian sudah dipraktekkan apa belum oleh orang-orang itu. Apakah orang itu sudah belajar atau belum, itu saya sering perhatikan. Jadi saya sering memperhatikan orang sholat supaya apa? Saya bisa belajar. Oh, orang itu belajar sholatnya sudah sesuai dengan Nabi atau belum. Nah, itu saya perhatikan ada seorang kepala sekolah unggulan di Malang, ya, yang bayar sekolahnya mahal kalau ke situ, tapi untuk sholatnya itu saya lihat ada yang kurang sempurna. Salah satunya nggak sengaja, jadi nggak sengaja saat itu saya selesai sholat, kemudian karena biasa saya itu tipe orang visual itu sering memperhatikan. Kemudian di sebelah kanan saya lihat ada kepala sekolah tadi itu sedang sholat. Ternyata beliau sholatnya itu pada saat yang lain-lain betul semua, yang lain-lain gerakannya betul, tapi pada saat sujud, mohon maaf, hidung beliau tidak nempel di tempat sholat, di alas sholat. Ini, coba, padahal kepala sekolah SD unggulan, yang seharusnya dia menjadi contoh. Ini belum jadi imam loh ya. Beliau tidak jadi imam. Tapi suatu saat pasti dia akan jadi imam gitu. Yang jadi imam sudah ada sendiri di masjid tersebut. Itu. Kemudian ada lagi saya perhatikan takmir sebuah masjid juga. Masjidnya juga cukup bagus, ya. Ini masjidnya cukup bagus. Juga begitu saya perhatikan gerakannya yang lain-lain rata-rata sudah betul. Tetapi pada saat sujud hidungnya juga tidak nempel. Masya Allah, saya pikir ini betul sebagaimana sebuah buku yang berjudul 60 tahun sholat tidak diterima. Kan ada sebuah buku yang berjudul 60 tahun sholat tidak diterima. Kenapa? Karena gerakannya bisa jadi ada yang kurang pas, kan gitu. Nah, maka inilah pentingnya kita mengetahui bagaimana ilmu tentang sholat, karena ini adalah ibadah tertinggi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wala dzikrullahi akbar. Dan sholat ini adalah zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, akbar, yang paling besar, yang paling agung, akbar dibandingkan ibadah-ibadah zikir yang lain. Sampai-sampai disebutkan wala dzikrullahi akbar. Itu. Maka kita perlu belajar bagaimana menjadi
muslim yang baik yang bisa sholat ya, menjadi musolli yang benar, kemudian sebelum menjadi imam. Nah, karena imam ini adalah orang yang dicontoh, maka dia harus berusaha untuk menjadi pribadi yang benar-benar layak untuk dicontoh. Jangan sampai dia imam tapi sholatnya baik sendirian maupun jadi imam itu kurang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam belajar bersama ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan dalam gerakan. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan dalam bacaan. Ya, kesalahan dalam gerakan dan kesalahan dalam bacaan. Saya belum menjadi pribadi yang sempurna karena memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi sempurna. Saya awali dari bagaimana kita menghindari gerakan yang salah. Ini saya akan beri contoh dulu bagaimana gerakan yang benar secara cepat ya, dari awal sampai akhir ya. Saya akan beri contoh dulu. Ini refreshing ya, namanya refreshing kan mengulang lagi karena semua rata-rata sudah pernah jadi imam ya. Saya hanya ingin menyampaikan aja apa yang pernah saya dapatkan pada saat pelatihan imam dan khotib beberapa waktu lalu. Saya ulang lagi ya, dari awal, dari berdiri. Nah, beberapa kesalahan berdiri dari imam maupun para makmum adalah dia berdirinya itu kakinya itu tidak lurus menghadap ke kiblat, tetapi terbuka seperti kipas. Lurus kan menghadap ke kiblat. Sehingga ya kalau diminta lurus ya sudah gitu. Karena solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat. Nah, lurus gitu. Telapaknya lurus. Nah, ini lurus begini. Tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar. Kalau lebar mengganggu yang lain. Ya, jadi dipaskan yang nyaman mana yang nyaman. Yang nyaman di sini silahkan. Kalau badannya gemuk ya mungkin agak begini. Ini jadi imam, dia harus menjadi contoh bagaimana ini. Ya, tidak terlalu. Ya, tidak terlalu. Kalau nanti agak muncul pertanyaan silahkan nanti bapak-bapak atau ingin menambahkan nggak apa-apa ya. Ingin menambahkan karena saya bukan yang terbaik, saya hanya ingin sharing saja gitu. Ya, tidak terlalu lebar. Kemudian jangan begini. Ini yang sering nggak sadar gitu, nggak sadar. Seperti kipas, ya seperti tentara lurus gitu. Nah, lurus begini. Ini ya, ini jadi imam. Ini kita sendiri harus jadi contoh dulu. Ini gini. Saya tidak membahas masalah fikih, tapi secara umum, secara standar aja. Kemudian kalau kita bertakbir, pandangan ke arah tempat sujud. Ya, saya mumpung ingat pandangan ini. Termasuk pandangan ini yang saya sering perhatikan pada saat orang sholat ini banyak yang keliru. Banyak yang betul pada saat berdiri. Pada saat berdiri begini banyak betul. Termasuk pada saat bersedekap betul. Hampir sebagian besar betul. Menghadap ke tempat sujud. Tapi pada saat rukuk ini saya perhatikan banyak yang salah. Termasuk keluarga saya. Nah, ini saya ingatkan keluarga saya. Jadi begini kebanyakan. Nah gini. Menghadap ke tempat sujud. Sering nggak perhatikan begini, bapak-bapak? Sering? Atau pernah melakukan juga? Iya kan? Nah, padahal yang betul bukan begini. Tapi kemana? Yang betul kemana? Ke tengah-tengah sini. Ya, di antara kaki ini. Gitu. Nah, kebetulan saya akan bergerak di kesehatan, terapi Al-Quran untuk berbagai macam penyakit. Nah, itu ternyata gerakan sholat ini Masya Allah pengaruhnya sangat besar untuk kesehatan. Sebagaimana ditulis oleh Dr. Sagiran, ya, seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, betapa orang itu kalau sholatnya gerakannya betul, kemudian hatinya juga betul, maka bisa menyembuhkan banyak penyakit. Sebagaimana juga ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Soleh, betapa sholat yang benar, khususnya sholat tahajud, itu bisa meningkatkan imunitas dan bisa menyembuhkan penyakit kanker.
Nah, bayangkan penyakit kanker aja bisa sembuh menurut Profesor Soleh, apalagi virus corona. Gitu ya. Sangat sangat jauh levelnya dibandingkan itu. Nah, jadi yang pertama adalah menghadap ke mana? Tempat sujud. Nah, pada saat rukuk itu melihat ke kaki. Nah, ini. Ya, ini yang sering banyak saya perhatikan jarang begini, tetapi dia begini gitu. Nah, kalau begini misalkan rukuk untuk lama, rukuk dalam waktu yang lama kan tidak nyaman ini. Capek kan begini kan? Kalau lihat ke tempat sujud gak nyaman, maka yang nyaman adalah begini. Perhatikan kalau saya gerakkan tangan saya, kepala saya ini kan normalnya kan begini. Kita lihat kan begini. Ya, kemudian pada saat rukuk ini perhatikan tangan saya ini insya Allah tidak bergerak ya. Jadi dia akan tetap mengikuti. Nah, begini. Nah, begini. Bukan? Nah, ini kan begini yang bergerak ini. Saya ulang lagi. Nah, jadi gerakannya itu indah sekali, masya Allah ya. Saya sampai terheran-heran betapa Rasulullah mengajarkan itu begini. Gini. Nah, gini. Ya, oke. Kemudian juga yang sering keliru adalah pada saat rukuk itu kakinya punggungnya itu tidak lurus. Padahal Nabi mengajarkan punggungnya harus lurus. Sehingga apa? Ya kita harus belajar supaya lurus bagaimana. Nah, tangannya begini. Sudah lurus belum? Punggung saya? Bisa dicek Pak Toto mungkin? Sudah lurus apa belum ini? Lurus. Sudah. Iya. Nah, jadi boleh diisi air ini, isi air. Nah. Ya. Iya, maka seperti ini. Nah sekarang ini salah satu. Enggak apa-apa, memang harusnya begitu karena kan kita jadi contoh gitu ya. Sekarang kita belajar untuk rukuk dulu. Mungkin bapak-bapak boleh berdiri semuanya sambil kita olahraga. Bagaimana berpasangan ya, dua-dua. Yang satu memperhatikan kawan satunya. Apakah sudah, silakan berpasangan, apakah kawan satunya sudah lurus sesuai dengan petunjuk Nabi. Sehingga kata Nabi kalau kita naruh wadah air di atas punggung seseorang yang rukuknya benar, maka airnya tidak tumpah. Silakan berpasangan, boleh atau sambil saya cek juga ya. Ya, saya yang cek ya. Oke, silakan Pak Sandi. Silakan rukuk, nggak apa-apa. Semuanya rukuk nggak apa-apa kan sambil olahraga. Nanti kalau capek berdiri lagi gitu aja. Ya, ini tengahnya kurang lurus dikit, tapi sudah lurus, sudah lumayan lurus. Oke, ini sudah bagus Pak Sandi. Pandangan matanya perhatikan bapak-bapak ya. Pandangan matanya di antara dua kaki. Iya. Kemudian Pak Muslim, mohon maaf, ininya masih bungkuk. Apa itu? Apa namanya? Cembung ya. Oh gitu ya. Nah, maka oh gitu ya. Maka caranya ini harus ditekan ke bawah. Ditegek nih Pak. Bahasa Jawanya itu ditegek nih Pak. Ditegek. Mohon maaf ini Pak. Ditegek gini kan gini. Kita gini kan. Jadi kita harus begini kan. Nah gitu. Iya. Ini ya Bapak ininya yang. Iya. Sangkuk ya. Oke. Tapi kalau nggak bisa. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau tidak bisa. Oke, mohon perhatian dulu. Bila tidak mampu, maka ambil kaidah. Ini walaupun mohon perhatian dulu. Bila tidak mampu, semampunya. Fattakullah mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Tapi kita berusaha kan tadi kan. Saya tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi yang sempurna. Itu. Coba, sudah nyoba semua, Bapak? Saya perhatikan. Silakan, Bapak. Kakinya tetap lurus. Ya, tetap lurus, tetap posisi seperti tadi. Bapak sudah betul. Pandangan matanya di ini ya, di tengah-tengah antara kaki. Silakan, Bapak. Iya, sudah. Terus. Lihatnya di antara matanya. Tangannya sebenarnya buka atau lurus? Lurus ya. Tangannya juga lurus juga tangannya. Misalkan lurus juga. Tapi kalau nggak bisa begini, ya sudah begini boleh atau begini. Susah banget. Kalau bisa lurus juga.
Jadi semuanya harus saya arahkan kiblat. Sudah siapa yang jadi kurang. Oh ya. Jadi Bapak terlalu dia kurang begitu cek. Begitu. Kemudian matanya ada betul ini Pak. Sudah lebih baik daripada yang tadi. Oke. Masih ada gimana oke. Itu. Ya silakan. Ya, bagus. Pandangan mata ke yang tengah. Ya. Pokoknya nyantai. Ini salah dulu nyantai, relax. Udah lebar dikit sepertinya kakinya Mas. Coba lagi. Pandangan matanya di antara. Ya. Sudah bagus. Belum baca. Kemudian benar-benar tumak ninah pelan, maka subhanallah. Jadi beberapa penelitian termasuk saya sudah praktek, orang-orang yang punya sakit syaraf kejepit, ya, yang sakitnya minta ampun ya, itu bisa sembuh atas izin Allah dengan gerakan rukuk yang benar, ya, ya, gerakan rukuk yang benar. Jadi subhanallah, luar biasa. Ajaran Islam itu sempurna. Kenapa? Karena sholatnya bisa menyembuhkan penyakit, termasuk penyakit jantung, asam lambung dan lain-lain. Kalau ada yang sakit kemudian sholat, kok sudah dengan sholat tapi kok belum sembuh-sembuh, berarti ada yang tidak beres dalam sholatnya, tidak ada beres sholatnya. Nah, nanti bisa konsultasi ke rumah untuk terapi, gitu ya. Itu yang mau saya ingat. Kemudian yang juga sering salah juga adalah kalau takbir rata-rata sudah betul, boleh begini, ya. Ada dua pendapat. Kemudian boleh begini, ya, boleh begini dikit, boleh begini, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena dipandang aja kurang nyaman dipandang aja, iya kan? Nah, tapi di atas di depan dada gitu, yang nyaman. Jadi sholat itu adalah harus nyaman gitu loh. Begini dengan begini nyaman mana? Miring begini. Saya belum menemukan yang miring itu dalilnya dari mana itu. Mungkin saya yang belum baca gitu ya. Ya begini ya, bahkan turun begini nggak apa-apa. Jadi misalkan ada yang sakit dan perlu ditahan juga karena gemuk misalnya, ya nggak ada masalah juga misalnya harus turun gitu. Kenapa? Karena nyaman gitu. Pendapatnya itu banyak gitu. Saya hanya menyampaikan secara umum standar saja gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian takbiratul ihram itu ada dua, ada yang begini sepanjang ini atau turun dikit. Nah itu juga boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Kan nggak enak juga, nggak jelek kan, kurang bagus itu. Jadi boleh begini, ya, atau begini. Kemudian tangannya juga tidak melebar begini, tapi harus rapat, ya, rapat. Kemudian tidak menghadap ke sini, tapi begini, menghadap ke depan, ya. Nah, jadi disebutkan oleh Dokter Sagiran tadi itu betapa hebatnya Islam itu pada saat begini. Ini gerakan apa ini? Ternyata ini adalah gerakan mengaktifkan kelenjar getah bening. Getah bening itu tempatnya di mana? Di sini. Ya kan? Nah, di sini getah bening itu. Ini lurus ini. Subhanallah. Kemudian pada saat kita membuka getah bening begini, kemudian kita diminta untuk mengeluarkan udara. Nah ini adalah gabungan yang sempurna sehingga orang itu kalau sholatnya benar, tumak ninah, tidak buru-buru, hatinya terhubung pada Allah, maka dia akan diberi bonus sehat. Makanya para ulama itu rata-rata jarang sakit. Gitu. Kenapa? Karena dia bisa sholat dengan benar. Nah, saya punya terapi sholat yang bisa mengobati semua penyakit.
Saya punya terapi Quran yang bisa ngobati semua penyakit. Ya, saya punya terapi zikir yang bisa ngobati semua penyakit. Semua penyakit ya, termasuk virus maupun kanker, insya Allah bisa sembuh dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran. Ya, nanti boleh praktek. Yang punya saudara belum sembuh sakitnya, boleh nanti konsultasi ya, konsultasi. Itu ya. Itu kemudian gerakan yang sering salah juga adalah pada saat duduk begini, mumpung saya ingat ya, pada duduk begini. Nah, ini posisinya adalah begini, ya, posisinya adalah begini, ini, bukan begini tapi begini. Pandangan mata kemana? Ke tempat sujud atau kemana? Ke tempat sujud, bukan. Ya, menurut kita bulughul maram adalah di ini, iya, di sini. Nah, itu di sini, ya. Jadi pada saat berdiri ke tempat sujud, pada saat rukuk di antara dua kaki, kan gitu. Kemudian pada saat duduk itu di ujung paha atau pada saat begini. Nah, itu dilihat, Pak. Jadi yang dilihat bukan ininya, tapi tangan kita. Iya, itu. Masya Allah kan? Iya, tangan rapat. Nah, rapat. Tapi jangan terlalu rapat. Kenapa? Karena gak nyaman gitu. Jadi sholat itu intinya adalah nyaman, ya. Kan Nabi mengatakan arihna bis sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi Nabi itu kalau capek, punya masalah banyak, dia kepingin sholat gitu. Gitu ya. Jadi ini ya. Tidak mengurangi sahnya sholat, tapi pahalanya berkurang kan kalau kita kurang pas itu kan gitu. Jadi begini. Jadi saya sering perhatikan orang pada saat sujud itu atau duduk itu bagaimana. Nah, ternyata pandangannya ke tempat sujud. Padahal yang betul adalah di sini. Nah, jadi begini. Gitu ya. Ini gerakan ya. Gerakan dulu yang kita bahas.